rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Saudara-saudara, ketika baginda Rasul dimirajkan oleh Allah dari langit pertama sampai dengan langit yang ketujuh, baginda Rasul bertemu dengan para nabi-nabi. Dan pertemuan baginda Rasul Muhammad dengan para nabi itu, betapa para nabi-nabi tersebut memuliakan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa para nabi-nabi tersebut mengagungkan dan memuliakan Rasul. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh baginda Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah Khalilur Rahman. Dan semua nabi-nabi itu memuliakan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, gerangan apakah yang membuat para nabi itu memuliakan baginda Rasul? Lalu kalau baginda Rasul Muhammad dimuliakan oleh para nabi, apakah kita umatnya pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, tapi baginda Rasul Muhammad langsung bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saudara, satu-satunya nabi yang berani jamin umatnya masuk surga cuma nabi kita. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku, kata Rasul, aku jamin masuk surga, termasuk jamaah Masjid Al-Azhar, semua dijamin bakal masuk surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita semua bakal dijamin masuk surga, Pak. Dijamin masuk surga, Bu. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mati dulu. Iya. Kalau mau ke surga ya mati dulu. Lah kan surga adanya di akhirat. Lah kita di timika adanya di mana? Di dunia. Cara pindahin dunia ke akhirat bagaimana? Mati. Mau masuk surga? Mau mati? Nah, itu masalahnya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan umur panjang. Amin. Ibu-ibu saya doakan Allah kasih umur panjang. Amin. Matinya kiamat kurang 1 minggu. Saudara-saudara, kalau baginda Rasul dimuliakan, apakah kita umat Rasul pun sama dimuliakan oleh Allah? Iya, kuntum khaira ummah. Allah jadikan kita sebagai umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Sampai-sampai Nabi Musa nanya kepada Allah,
Nabi Musa ini kan nabi yang rada kepo, Pak. Tahu kepo? Bukan K-pop, itu mah Korea pop. Ya kan? Ada apa Musa? Apa sih kelebihan umat Muhammad sampai kau muliakan sedemikian rupa? Apa sih keistimewaan umat Muhammad sampai kau muliakan begitu hebat? Allah jawab, Musa, labbaik ya Rabb. Aku memberikan umat Muhammad dua cahaya agar mereka tidak tersesat di tengah dua kegelapan. Jadi rahasianya Allah berikan kita, saudara, dua cahaya agar kita enggak mengalami dua kegelapan. Karena masing-masing kita cepat ataupun lambat bakal menghadapi dua kegelapan. Setiap kita, saudara, pasti bakal menghadapi dua kegelapan, cepat ataupun lambat, kapanpun dan dimanapun kita bakal menghadapi dua kegelapan itu. Apa kegelapan pertama yang akan kita hadapi, saudara? Pertama, gelapnya di dalam kubur. Di dalam kubur gelap apa terang, Pak? Gelap apa terang, Bu? Emang pernah masuk? Sotoy. Gelapnya pertama di dalam kubur kita bakal menghadapi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditawar, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Apapun dan siapapun tidak akan berani buat menentang. Kematian pasti akan kita alami bersama. Kita hidup ini kan nunggu giliran, betul? Calon-calon jenazah. Saya calon mayat pasti, calon istri belum tentu jadi. Calon istri punya pacar apa aja dibeliin, malah banyak gak jadi, betul? Kadang-kadang sama pacar baiknya minta ampun, sama orang tua pelitnya ubun-ubun. Sama pacar apa aja dibelikan. Pacarnya ulang tahun dikasih hadiah cincin, cincinnya hadiah ciki. Kita bakal menghadapi kematian, saudara, cepat ataupun lambat, kapanpun dan dimanapun kita bakal alami. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Seperti itu pula kita gak akan pernah tahu kapan dan di mana kita bakal menutup mata. Apa yang akan terjadi esok kita gak tahu, saudara. Kenyataannya, negara yang banyak pohon kelapa sawitnya, tiba-tiba harga minyak gorengnya mahal. Iya, Pak. Ya, Bu, tiba-tiba mahal sampai langka. Di Jakarta sampai antri-antri tuh beli minyak goreng. Katanya langka, sekalinya ada harganya mahal. Kasihan jamaah saya itu, kasihan jamaah tuh. Kalau sahur ini mah nggak mikirin harga minyak goreng, kagak. Istri saya di Jakarta, di Tangerang juga kagak. Harga minyak goreng berapapun dibeli. Istri saya jarang goreng ikan, jarang goreng ayam. Lalu tiap hari, tiap malam saya kasih makan berkat, selesai. Tapi orang jamaah kita, rakyat kecil ini, yang sulit cari nafkah ketika pandemi belum berakhir, masalah silih berganti, harga minyak melambung tinggi, betul? Maka saudara, apa yang akan terjadi esok hari kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kita nggak akan pernah tahu kapan dan di mana kita bakal menutup mata. Kegelapan pertama adalah gelapnya di dalam kubur. Itu yang pertama. Kegelapan kedua yang akan dialami oleh manusia cepat ataupun lambat, mau ataupun tidak. Yang kedua adalah
insya Allah kita bicarakan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah ceramah ini akan bersambung. Jadi kalau ada jamaah satu waktu aja mengikuti waktu sholat jamaah, insya Allah ceramahnya terputus. Jadi akan bersambung. Insya Allah saya terima kasih kepada DKM dan jajaran pengurus Al-Azhar yang mau mengundang saya kembali datang ke Timika. Sejak tahun 2000 kejadian Timika membara waktu itu saya datang dan saya jadi saksi 4 kali terbakarnya pasar di Timika. Saya tahu karena saya juga pernah bantuin orang gotong-gotong barang ketika pasarnya kebakaran. Dan alhamdulillah silaturahmi kita jalin terus. Mudah-mudahan membawa hikmah dan barakah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur panjang, bisa menyelesaikan aktivitas ibadah Ramadan sampai di penghujung. Semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.